Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yabra Pujabata, nomor induk mahasiswa 21114089. Video ini saya buat untuk mengajarkan tugas konseling kelompok. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang krisis center, kemudian problem center, dan growth center. Oke, jadi ketiga teknik ini adalah teknik yang digunakan dalam konseling kelompok. Krisis center ini memusatkan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang mendesak. Krisis center berusaha menanggapi peristiwa atau situasi yang harus diselesaikan secara segera. Krisis center terbentuk sebagai akibat dari situasi atau peristiwa yang sangat kritis yang dialami oleh konseli. Kemudian ada problem center. Problem center juga memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Namun demikian, sifat permasalahan yang dihadapi biasanya tidak begitu mendesak dan tidak sampai menimbulkan krisis. Permasalahan yang dialami tidak sampai melibatkan derajat emosi yang tinggi seperti halnya dalam krisis center. Konseling kelompok, problem center seringkali merupakan kelanjutan dari krisis center. Kemudian ada growth center, berpusat terhadap perkembangan personal seorang konseli dan sosial para konseli. Alasan dasar pembentukan konseling growth center merupakan bukan semata-mata karena sebuah krisis atau permasalahan kasus, namun kelompok bisa menggunakan kesempatan untuk belajar mengenai diri mereka secara lebih mendalam, belajar mengembangkan relasi sosial, belajar mendewasakan emosi, belajar mengembangkan sikap asertif, dan lain sebagainya. Konseling kelompok growth center didesain untuk semua siswa dengan memperhatikan kebutuhan minat umum, orang tua, dan berbagai tahap perkembangan hidup konseli. Lanjut, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua tentang tahap-tahap konseling. Dalam konseling kelompok terdiri dari membangun keterlibatan, transisi, tahap kerja, dan pengakhiran. Jadi tahap dalam konseling kelompok itu meliputi 4 tahap. Yang pertama, membangun keterlibatan. Maksud dasar dari membangun keterlibatan adalah membantu setiap anggota untuk menjelaskan alasan mereka bergabung di dalam kelompok, membantu supaya anggota kelompok saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat, dan menciptakan suasana paling percaya dan diterima. Kemudian tahap yang kedua adalah transisi. Kelompok mulai belajar bagaimana berbagai gagasan dan perasaan secara mendalam. Pada tahap transisi, kerangka dan pemahaman perilaku mulai muncul. Peranan konselor adalah memperhatikan resistensi diri yang mungkin muncul, menangani berbagai sikap mempertahankan diri dan kecemasan, serta mendorong supaya setiap anggota sungguh-sungguh saling memperhatikan. Apabila proses berjalan dengan efektif, kelompok akan semakin mengalami kedekatan dan rasa sense of belonging. Kemudian yang ketiga adalah tahap kerja. Kelompok mulai lebih memahami bagaimana jalannya konseling dan aturan kelompok, karena semakin merasakan adanya keyakinan dan kemantapan dalam kelompok. Dorongan untuk memberikan dan menerima masukan semakin mendalam. Mereka sungguh belajar satu sama lain. Mereka menyingkap berbagai jalan untuk mengambil tindakan, kemudian bertanggung jawab atas permasalahan dan proses perkembangan yang mereka jalani. Perhatian dan dukungan dari setiap anggota kelompok adalah sangat penting. Ini adalah proses yang sangat mendalam sebab pada saat inilah kelompok sungguh belajar mengenai diri mereka sendiri dan mengenai orang lain. Ini merupakan tahap yang sangat kaya dengan proses-proses emosi. Kemudian fase yang terakhir, fase keempat, yaitu pengakhiran. Setiap anggota berpikir menemukan bagaimana menerapkan apa yang sudah dipelajari di dalam proses konseling kelompok. Mereka perlu untuk mengintegrasi pokok-pokok kesadaran yang penting. Mereka perlu diberi peneguhan, dukungan, dan komitmen ditekankan kembali. Mereka saling memberikan apresiasi. Itulah kira-kira tahap-tahap yang diperlukan dalam konseling kelompok. Selanjutnya adalah unsur-unsur penting yang dimiliki oleh konselor.
Unsur-unsur penting dari pemimpin yang dapat mempengaruhi proses konseling kelompok adalah kualitas pribadi, yang diyakini, dan pengalaman-pengalaman hidup yang dijalani, supaya bisa membantu perkembangan setiap anggota. Pemimpin kelompok sendiri harus membangun hidupnya dan mengembangkan hidupnya. Jadi konseling harus bisa grow up. Proses pengenalan diri secara jujur dalam kelompok membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki keterbukaan dalam melihat dirinya. Singkatnya, efektivitas konseling kelompok sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemimpin kelompok atau seorang konselornya. Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu fungsi konselor. Fungsi konselor dalam konseling kelompok terapi realitas meliputi: pertama, membangun relasi yang efektif dengan kelompok. Kemudian mendidik bahwa orang akan bisa mengendalikan hidupnya apabila mereka mengenal dan menerima tanggung jawab serta mengambil pilihan yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong kelompok untuk mempertimbangkan berbagai pilihan yang berbeda dengan jalan berikut. Ini beberapa teknik yang perlu digunakan oleh konseling untuk mengambil keputusan. Pertama, mendiskusikan perilaku saat ini dan menjauhkan bentuk-bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian membantu setiap anggota melakukan evaluasi diri. Kemudian mengantar individu untuk menetapkan keinginan yang secara realistis dapat diraih. Kemudian mendidik setiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan rencana dan mengubah perilaku yang tidak efektif. Kemudian membangun anggota untuk mengevaluasi tingkat komitmen mereka terhadap rencana yang telah disusun, dan mendorong anggota kelompok untuk melanjutkan proses perubahan ketika konseling kelompok sudah berakhir. Nah, yang terakhir yaitu menantang dan memberanikan anggota kelompok untuk melihat potensi-potensi yang belum digunakan dan bertindak pilihan yang efektif. Dan yang terakhir, menyadari bahwa tetap tinggal dalam kegagalan dan kelemahan dan permasalahan hanya akan menurunkan harga diri. Itulah kira-kira yang ada dalam yang perlu digunakan konselor untuk konseling kelompok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling kelompok. Konseling kelompok dengan pendekatan behavioral. Nah, pendekatan behavioral ini dirancang secara rinci, konkret, dan mengarah pada pemecahan masalah. Pendekatan ini lebih banyak menerapkan penanganan jangka pendek. Maka dari itu tujuan yang ditetapkan harus bersifat realistis dan dengan ditaruh dalam kerangka waktu yang jelas. Selama proses konseling, konselor mendorong anggota untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sosial, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konselor bekerja secara aktif, direktif, dan suportif. Kecuali itu, ia dituntut untuk menerapkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pendekatan behavioral untuk membantu pemecahan masalah. Kehadiran konselor harus menjadi teladan partisipasi yang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan membangun keterlibatan dengan kelompok dan menyusun agenda, melatih tanggapan-tanggapan yang adiktif, menyiapkan pekerjaan rumah, dan keterampilan mengajar. Konselor mengamati dan mempertimbangkan perilaku kelompok. Ya, tujuan pengamatan adalah pertama, menemukan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi anggota kelompok, lalu menentukan strategi untuk melancarkan perubahan perilaku. Yang setelah kedua tahap ini selesai, setelah menemukan keterampilan yang ingin dikembangkan, proses selanjutnya adalah kelompok menjalani serangkaian training yang antara lain meliputi modeling, latihan mengembangkan perilaku tertentu, coaching, feedback, mempraktikkan keterampilan tertentu, dan pemantauan diri atau self monitoring. Kemudian ada pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Adalah pendekatan konseling yang menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran rasional, perasaan, dan perilaku individu. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu mengubah
pemikiran irasional menjadi pemikiran yang rasional. REBT menolak pandangan bahwa pengalaman masa lalu adalah penyebab gangguan emosional dan mengajukan bahwa pikiran irasional individu adalah menyikapi peristiwa atau pengalaman yang dilaluinya adalah penyebab utama. Gagasan kunci REBT adalah mengubah pemikiran individu agar lebih rasional, yang kemudian dapat mengubah perasaan dan perilaku individu. Proses terapi REBT mencakup tahapan awal di mana konseli menyadari pikiran irasionalnya, tahap tengah di mana konseli dibantu untuk meyakini bahwa pemikiran dan perasaan negatifnya dapat ditantang dan diubah, dan pada tahap terakhir di mana konseli diberikan dukungan untuk terus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional. Terapi REBT melibatkan berbagai teknik, termasuk teknik kognitif seperti dispute kognitif dan analisis rasional, teknik imagery seperti dispute imajinasi dan kartu kontrol emosional, serta teknik behavioral seperti dispute tingkah laku dan bermain peran. Dalam penerapan REBT, konselor memiliki peran yang aktif dan direktif, membantu konseli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran atau keyakinan yang tidak sehat serta diperlakukan yang tidak diinginkan. Lanjut. Pada konseling kelompok sendiri, konseli dapat menggunakan teknik discussion making interview dan interview for adjustment atau sering kita sebut DI dan IA. Dalam membantu setiap konseli menyelesaikan permasalahan mereka, karena tujuan dari konseli discussion making interview adalah yaitu membantu konseli dapat menyesuaikan diri mereka pada lingkungan baru mereka. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta memahami permasalahan yang sedang mereka lalui. Hal-hal ini dapat mereka selesaikan dengan berbagai strategi penyelesaian yang dapat mereka temukan secara bersama-sama dalam kelompok, sehingga setiap konseling dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik dan benar. Sedangkan interview for adjustment yaitu membantu konseling untuk mengambil keputusan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang mereka inginkan terhadap karir mereka masing-masing, dengan membantu mengidentifikasi serta memahami permasalahan yang mereka hadapi sesuai dengan keadaan serta kondisi mereka masing-masing, agar kedepannya mereka tidak gegabah dalam mengambil langkah sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih.